Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, khususnya sahabat Fatayat di seluruh Nusantara, sebagai seorang istri, kita biasanya berperan sebagai bendahara rumah tangga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan rumah tangga kita. Manajemen keuangan yang baik akan menghasilkan kualitas keluarga yang baik. Salah satu di antaranya adalah keharmonisan antara suami istri, pendidikan anak, dan yang lain sebagainya. Salah satu manajemen keuangan yang baik adalah dengan cara menerapkan pola hidup hemat dan menghindari perilaku boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Artinya, berikanlah kerabat dekatmu haknya, begitu pula dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, karena sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap sahabat. Dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk menghindari perilaku boros. Tapi, apakah menghindari pemborosan itu mudah dilakukan? Mungkin sebagian besar orang tidak mudah melakukannya, bahkan sulit. Sebagai contoh, saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan, di mana seluruh umat muslim sedunia melaksanakan ibadah puasa. Logikanya, kebutuhan akan makan dan minum berkurang atau lebih sedikit dibandingkan hari biasanya. Tetapi, entah kenapa, kenyataannya, kebutuhan belanja selama bulan Ramadan ini lebih banyak dibandingkan hari biasa, sehingga pengeluaran kita auto membengkak. Benar kan? Apakah sahabat juga merasakannya? Kira-kira apa penyebabnya ya? Kita sangat tahu penyebabnya apa sahabat. Karena satu yaitu karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Sebagai contoh, pas siang hari ketika berpuasa, pas lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya, yang ada di pikiran kita adalah menu makanan dan minuman yang istimewa yang akan kita santap nanti ketika berbuka. Jadi ketika berbelanja, kita belanjanya menjadi kalap mata dan apa saja dibeli. Ditambah lagi sekarang banyak sekali penjajah jajanan takjil menjamur di kanan kiri jalan yang jajanannya menarik sekali. Gimana nggak mau beli coba? Padahal sahabat, kita tahu sendiri bahwa hakikat dari berpuasa adalah menahan hawa nafsu. Jika kita tidak bisa menahan hawa nafsu, maka akan banyak hal negatif yang dapat ditimbulkan. Salah satunya adalah pembengkakan anggaran rumah tangga, dan yang lebih parah lagi, pahala puasa kita akan dapat berkurang. Maka pada kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya berbagi tips kepada sahabat semua, bagaimana cara menghemat dan mengelola keuangan selama bulan Ramadan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah tentukan anggaran belanja harian selama bulan Ramadan. Sebagai contoh, dalam satu hari kita menganggarkan 50.000 atau 100.000, maka cukup tidak cukup. Uang 50.000 atau 100.000 itu harus memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga selama satu hari. Langkah yang kedua adalah dengan cara membuat daftar atau list menu berbuka dan sahur selama bulan Ramadan. Di awal Ramadan, sebaiknya kita sudah menentukan menu untuk berbuka dan sahur, karena secara tidak langsung hal tersebut akan mengerem nafsu kita untuk semakin banyak berbelanja. Untuk hal ini, saya sarankan sahabat, buatlah menu yang sehat dan bergizi seimbang. Tips yang ketiga adalah jaga kesehatan. Because health is wealth, karena kesehatan adalah kekayaan. Dan memang benar sahabat, sehat itu mahal. Terbukti jika salah satu anggota keluarga kita sakit, maka mau tidak mau kita harus mengeluarkan anggaran atau dana untuk pengobatan dan pemulihan. Dan tentunya itu sangat berpengaruh terhadap anggaran rumah tangga kita. Oleh karena itu,
makan makanan yang bergizi seimbang, istirahat yang cukup, olahraga, dan memenuhi kebutuhan air minum kita selama bulan Ramadan sangat dianjurkan. Tips yang keempat adalah jadilah wanita yang produktif. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di bulan ini juga kita banyak sekali peluang usaha, peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai seorang perempuan. Misalnya berdagang dan yang lain sebagainya, baik itu melalui media sosial atau secara langsung. Dan penghasilan kita tentunya dapat membantu keuangan keluarga, apalagi nanti pas lebaran kebutuhan akan banyak sekali, seperti kebutuhan mudik, berbelanja, dan menjamu tamu. Tips yang terakhir adalah bersedekah. Loh, bukannya bersedekah malah menambah pengeluaran kita? Memang benar sahabat, bersedekah itu akan menambah pengeluaran kita. Tetapi pada hakikatnya, bersedekah itu tidak mengurangi sama sekali apa yang kita miliki. Karena Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, maka baginya pahala yang berlipat ganda. Dan bagi mereka, pahala yang banyak. Jadi bersedekah itu tidak mengurangi, tapi bahkan menambah. Demikian sahabat, 5 tips yang bisa saya sampaikan kepada sahabat untuk menghemat dan mengelola keuangan baik selama bulan Ramadan. Sahabat, ini merupakan urusan duniawi, tetapi urusan duniawi juga bisa menjadi urusan akhirat kalau niat kita ini baik untuk keluarga dan untuk beribadah. Demikian diri saya, ikan hiu, makan tomat. Jika ada salah, mohon dimaafkan ya sahabat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.